got so Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke Mbak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk bisa interview di perusahaan ini. Perkenalkan, saya Hairani Sandi. Biasanya saya dipanggil Ica. Saya berdomisili di Palembang, tepatnya di Perumnas Talang Kelapa. Nah, saya lulusan dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Psikologi Islam. Selama saya berkuliah, saya aktif di dalam organisasi, yaitu organisasi yang bernaung di bidang komunikasi dan jurnalistik. Saya berharap, besar harapan saya untuk bisa bergabung di perusahaan ini, Mbak. Karena dengan skill-skill yang saya kuasai di bidang komunikasi dan jurnalistik, semoga saya bisa bergabung dalam perusahaan ini. Ternyata Mbak sudah menguasai skill komunikasi dan jurnalistik ya. Baik. Sebelumnya langsung saja kita mulai interviewnya ya Mbak. Bagaimana cara Mbak mengatasi komunikasi mengenai tujuan dan rencana kepada rekan kerja nantinya? Pastinya saya akan menentukan tujuan bersama dulu nih kepada rekan-rekan kerja saya, agar saya dan rekan kerja saya atau anggota tim saya bisa mencapai arah yang sama. Dan saya juga akan membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, yang jelas kepada para rekan kerja saya, anggota tim saya, agar tidak ada miskomunikasi ataupun hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan konflik. Berarti Mbak ini tipikal orang yang memiliki kepemimpinan besar ya? Baik, cara mengelola konflik dan memotivasi pada saat bekerja supaya mencapai tujuan yang bersama? Sebagai pemimpin, menurut saya penting nih untuk mengenali konflik, mengenali sumber konflik yang terjadi, terus bagaimana cara mengatasi konflik tersebut. Dan saya akan berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan para rekan-rekan kerja saya atau anggota tim saya nanti dengan kepala dingin, agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Lalu bagaimana nih cara Mbak menginspirasi rekan kerja yang lain supaya melakukan hal yang terbaik dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan bersama pada saat bekerja? Menurut saya sebagai pemimpin itu penting untuk menjadi contoh yang baik, terus juga memberikan semangat kepada rekan kerjanya, dan juga berbagi pengalaman, bisa menginspirasi banyak orang. Selanjutnya, apakah Mbak mampu mengambil keputusan yang tepat pada saat yang kompleks? Saya rasa saya mampu, karena saya memiliki pribadi yang teguh dengan pendirian saya dan bisa menurunkan ego saya. Apakah Mbak siap menerima konsekuensinya? Siap. Saya lanjutkan pertanyaannya ya. Oke, di sini saya akan bertanya, bagaimana sih bentuk kesadaran Mbak terhadap tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada Mbak nih? Menurut saya, tugas yang telah diberikan kepada saya merupakan tanggung jawab saya, karena itu kan pekerjaan saya, berarti menjadi tanggung jawab saya. Saya akan menyelesaikan tugas tersebut dengan secepat mungkin sebelum deadline. Dan saya akan pastikan tugas tersebut dilakukan, dikerjakan secara teliti, benar, dan baik. Bagus. Oke, sikap tanggung jawab seperti apa sih yang Mbak berikan jika kami menerima Mbak? Saya akan memegang amanat yang telah diberikan kepada saya, karena saya orang yang selalu berprinsip memegang amanat, memegang tanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan kepada saya nih Mbak. Berarti sangat penting ya tanggung jawab Mbak. Oke, apakah Mbak merupakan pribadi yang mengutamakan sikap mandiri? Ya, menurut saya sikap mandiri itu penting, apalagi di dalam dunia pekerjaan. Jadi saya akan mengutamakan sikap mandiri saya. Apakah Mbak siap menerima seluruh konsekuensi dari setiap hal yang Mbak lakukan nanti? Saya siap. Baiklah, menurut Mbak, komunikasi seperti apa yang harus dibangun dengan anggota tim Mbak nantinya?
Tentunya saya akan membangun komunikasi yang baik agar tidak ada miskomunikasi antara saya dan rekan kerja saya. Dan saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik bagi mereka, mendengarkan saran dan masukan sebisa mungkin agar mencapai tujuan ke arah yang sama. Wah, berkesan ya. Oke, skill komunikasi apa yang Mbak miliki dan bagaimana Mbak mengembangkannya? Skill komunikasi yang saya miliki, saya mampu berbicara di depan umum. Saya merupakan pribadi yang percaya diri nih Mbak, dan saya juga sebelumnya sudah sering untuk membawa acara lah sebagai MC di berbagai seminar. Wah, sudah banyak berarti pengalaman yang Mbak miliki ya. Oke, skill basis apa yang Mbak miliki? Mengenai skill saya pertama Mbak, yang tadi ya, saya mampu berkomunikasi dengan baik nih, baik itu di suatu lingkup ataupun di depan umum seperti MC tadi. Dan saya juga mampu bernegosiasi dengan baik, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan ya Mbak ya. Nah terus juga saya bisa berpikir kritis, terus juga memiliki skill di dalam jurnalistik, di bidang jurnalistik, tulis-menulis dan mengedit. Bagaimana cara Mbak mengembangkan interpersonal skill yang Mbak miliki? Tentunya saya akan terus melatih semua skill yang ada dalam diri saya kembangkan agar lebih menguasainya. Oke, baik. Bagaimana cara Mbak menyelesaikan suatu problem solving? Saya akan menyelesaikannya. Pertama saya ini dulu sih Mbak ya, mencari tahu apa permasalahan tersebut, apa yang menjadi sumber konflik dari problem solving tadi ya. Nah, lalu saya akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Saya juga akan mencari saran dan masukan dari berbagai rekan kerja saya atau anggota tim saya nanti, sehingga saya tampung dulu nih beberapa saran itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Oke, terakhir ya, jika Mbak diterima, apakah Mbak siap untuk memberikan ide-ide cemerlang guna meningkatkan kualitas perusahaan kita? Saya tentunya sangat siap untuk memberikan ide-ide cemerlang yang akan saya ciptakan untuk perusahaan Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Semoga untuk kedepannya Mbak bisa bergabung pada perusahaan kami. Ditunggu kabar selanjutnya Mbak. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Mbak ya. Selamat malam.